Tuhan ibadah hari ini Tuhan menjadi rema untuk kami semua di tempat ini Tuhan. Berkati jemaat yang belum bisa hadir ya Tuhan. Yang sakit Kau sembuhkan Tuhan. Yang terpuruk Tuhan Kau bangkitkan Tuhan. Yang sedang kesusahan Tuhan kami percaya Tuhan. Ada Engkau Tuhan yang memberi kebahagiaan. Terima kasih ya Tuhan buat hari ini Tuhan. Penyertaan selama seminggu ini Tuhan. Kau pelihara kami Tuhan. Sehingga kami ada di tempat ini Tuhan. Berkumpul bersama Tuhan. Meninggikan Engkau Tuhan. Untuk memuliakan Engkau Tuhan. Berkati Tuhan para pelayan yang melayani hari ini Tuhan. Berkati tim musik Tuhan. Berkati multimedia Tuhan. Berkati Asya dan Gritas Tuhan. Berkati juga guru-guru di sekolah minggu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kalau bukan karena Engkau Tuhan, kami tidak bisa melayani tempat ini Tuhan. Berkati juga buat anak-anak sekolah minggu Tuhan yang hari ini merayakan Paskah Tuhan. Kami percaya Tuhan, mereka antusias Tuhan. Mereka semangat Tuhan untuk menyambut Engkau Tuhan. Mereka semangat untuk merayakan kebangkitan-Mu ya Tuhan. Berkati terus Tuhan ibadah raya hari ini Tuhan. Berkati juga Ibu Gembala kami ya Tuhan. Bu Linda yang akan membagikan firman-Mu hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan ada cover-Mu buat Ibu Linda dan keluarga Tuhan. Setiap apapun yang dibagikan hari ini Tuhan, itu adalah suara yang dari Engkau Tuhan. Itu adalah harapan-harapan Engkau Tuhan yang disampaikan kepada Ibu Gembala kami. Terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan kami Tuhan untuk terus semangat di dalam Engkau Tuhan. Untuk terus bergerak maju Tuhan ke arah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami akan terus berubah Tuhan menjadi lebih dari Engkau. Lebih baik Tuhan. Menjadi seperti Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan ibadah raya hari ini Tuhan ke dalam nama-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin.
Saya mau mengatakan selamat, coba bilang kiri kanan, selamat Paskah. Selamat Paskah. Oke, hari ini saya mau sharing, saya mau bagikan mengenai Yesus hidup kembali. Coba bilang kiri kanan, Yesus hidup kembali. Yesus hidup kembali. Saudara menyadari kalau pada saat itu kita ada di zamannya Tuhan Yesus. Dan kalau kita itu adalah murid-muridnya Tuhan Yesus. Pada waktu Yesus disalibkan, apa yang kita bisa rasakan pada saat itu? Saya mau kita berpikir, mungkin kalau kita ada di sana dan pada waktu guru kita, Tuhan kita disalibkan dan sepertinya tidak terjadi apa-apa. Hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga, mungkin kita sudah mulai khawatir dan takut dan ragu-ragu. Apakah benar guru ini adalah benar-benar Mesias dan Tuhan? Saudara, kalau saya baca mengenai dari Tuhan Yesus waktu dia berdoa di taman Getsemani, dan dia berdoa kepada Tuhan Allah Bapa, kalau bisa lalukan cawan ini. Dan pada waktu kita tahu bahwa salah satu dari murid-muridnya Tuhan Yesus yang sudah mengikuti dia 3 tahun dan melihat semua keajaiban yang dia buat, yang mendengar setiap hamba-hambanya, yang selalu hidup bersama Tuhan Yesus. Kemana Tuhan Yesus pergi, dia juga pergi. Tetapi pada waktu itu kita tahu pada cerita yang kita baca melalui firman Tuhan, kebenaran, bagaimana Yudas itu sanggup mengkhianati Tuhan Yesus. Apakah dia tidak percaya bahwa Yesus itu Mesias? Apakah dia tidak percaya bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan? Apakah dia meragukan ketuhanan dari Yesus Kristus? Saudara, kalau saudara baca lagi ya, saya sarankan baca ya. Kisah di mana Tuhan Yesus, dari Tuhan Yesus di Taman Getsemani, dan kemudian dia ditangkap, dan kemudian dia disesah, dia disiksa, dan sampai dia naik ke salib. Itu adalah proses yang dimana banyak hal kita bisa belajar akan ketuhanan Tuhan Yesus. Itu yang salah satu baca saya, nanti saudara baca sendiri ya. Waktu imam-imam itu datang mau menangkap Tuhan Yesus, mereka mengatakan, saya mencari Yesus orang Nazaret. Ya, saudara nanti baca. Dan Yesus mengatakan bahwa akulah dia. Waktu Yesus mengatakan hal itu, kalau dia manusia ya sudah terjadi seperti biasa. Mungkin saudara gak ngeh ya saudara, tapi baca deh. Waktu Tuhan Yesus mengatakan itu, akulah dia, kealahannya nongol saudara. Pada waktu kata-kata itu disebutkan, imam-imam, orang-orang yang mencoba menangkap Tuhan Yesus menundukkan dirinya dan rebah. Di situ dikatakan mereka semua jatuh. Saudara, kalau kita menyadari satu hal, bahkan kadang-kadang kita tidak sadar siapa Yesus yang kita sembah, Tuhan yang kita sembah. Kadang-kadang kita melihat bahwa dia hanya satu pribadi yang sama mungkin levelnya seperti kita. Ya paling enggak ya Tuhan lah. Akhirnya kita memperlakukan dia tidak hormat, tidak respect, anggap remeh. Tetapi hari ini waktu kita menyadari bahwa Tuhan Yesus kemarin hari Jumat disalibkan, kita memperingatkan ya saudara, sampai pada waktu Tuhan Yesus naik ke bukit Golgota. Saudara tahu bahwa ada banyak kisah juga bagaimana kenapa Tuhan Yesus itu harus disalib, dipaku di sebelah mana, kaki dipaku di sebelah mana. Itu adalah satu proses yang dimana itu
itu semua ada di dalam rencana Tuhan. Ya, ada di dalam rencana penciptaannya Tuhan. Amin. Yesus hidup kembali. Next. Ini yang saya katakan, kematiannya menghancurkan pengharapan murid-muridnya. Mungkin kita tidak sadar kalau kita jadi murid-muridnya selama 3 tahun kita udah jalan, lihat banyak mujizat, kita pikir Tuhan Yesus itu atau Tuhannya atau gurunya itu gak mungkin disalibkan. Oke lah disalibkan, tapi gak mungkin mati gitu ya. Tapi pada waktu hari Jumat itu, Jumat Agung itu, Tuhan Yesus itu mati, meninggal, saudara. Apa yang bisa kita bayangkan pada waktu itu? Maria menangis di bawah kaki Yesus, Yohanes menangis di bawah kaki Tuhan Yesus. Satu kesedihan yang sangat dalam, dan satu lagi seperti pengharapan yang hilang. Saudara, mungkin pada saat ini kalau kita mulai relate dengan kehidupan kita saat ini, mungkin ada banyak waktu kita merasa bahwa Tuhan itu tidak bersama dengan kita. Tuhan itu tidak hidup di dalam kita. Tuhan itu sepertinya jauh. Tuhan sepertinya nggak dengar doa-doa kita. Tuhan sepertinya hanya buat orang-orang tertentu dan bukan kita. Dan akhirnya pengharapan kita juga seperti murid-muridnya hilang. Kok nggak ada sesuatu yang terjadi? Tapi hari ini ada satu berita yang Tuhan ingin katakan kepada saudara dan saya, bahwa kematiannya tidak sia-sia. Kematian Tuhan Yesus justru membuat pengharapan itu semakin bangkit, saudara. Amin. Next. He is risen. Dia bangkit, saudara. Dan yang luar biasanya, murid-murid itu gak percaya Tuhan Yesus itu bangkit. Coba bilang kiri kanan, gak percaya. Berapa banyak dari kita gak percaya bahwa Tuhan itu sanggup melakukan perkara yang ajaib dalam kehidupan kita. Banyak kita nggak percaya bahwa Tuhan Yesus itu Allah yang besar, yang bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Banyak sekali kita sampai saat ini kita nggak percaya. Tapi ini yang Tuhan Yesus mengatakan di dalam Paskah kali ini, Paskah yang berbeda dari Paskah tahun-tahun lalu. Tuhan ingin mengatakan bahwa percayalah kepadaku. Coba bilang ke kanan, percayalah kepada Tuhan Yesus, bahwa Ia lebih dari sanggup membangkitkan hal-hal yang mustahil di dalam hidup kita. Amin. Amin. Next. He is risen. Kebangkitan Tuhan Yesus penting bagi kita karena memberikan bukti. Kebangkitan Tuhan Yesus itu sangat penting. Kalau Tuhan nggak bangkit, kita nggak ada di tempat ini, saudara. Mungkin kita semua sudah ateis pada saat ini. Kalau Tuhan Yesus nggak bangkit, kita semua masuk neraka. Kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, kita semua hilang pengharapan, kehidupan kita nggak ada artinya. Tetapi kebangkitan Tuhan Yesus itu penting, sangat penting, satu turning point, satu pemutar balikan dari apa yang tadinya gak mungkin akhirnya menjadi mungkin. Apa yang disebut kematian akan menjadi kebangkitan. Apa yang tadinya kita harusnya masuk ke dalam neraka akhirnya diberikan kehidupan yang kekal. Amin. Bukti yang pertama adalah, saudara buka, bukti yang pertama bahwa dia adalah anak Allah, ya, yang sampai saat ini banyak orang yang tidak percaya bahwa dia adalah anak Allah, ya. Oh, Allah beranak, ya. Tetapi dia adalah anak Allah yang itu Allah sendiri. Roma 13 ayat 4. Kekecilan enggak? Situ dikatakan gini. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud dan menurut roh kekudusannya dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kebangkitannya menjadikan kita semakin yakin dan percaya bahwa ia, bukti itu adalah anak Allah yang berkuasa. Saat ini, kalau kita sendiri masih meragukan ketuhanan Yesus Kristus,
bahwa Dia adalah anak Allah itu sendiri. Bukti ini menyatakan bahwa bukan orang lain yang mati seperti yang kita dengar, tetapi benar Yesus yang dari Nazaret itu yang mati, dan kemudian di hari yang ketiga Dia hidup kembali. Amin. Bukti yang kedua adalah bahwa Alkitab adalah benar dan dapat dipercaya. Ada banyak orang meragukan kebenaran Alkitab. Oh, sudah ditranslate, intisarinya sudah berubah, sudah tidak menjadi kebenaran lagi. Di Lukas 24 ayat 46 sampai 47, ya, ada tertulis demikian. Mesias harus menderita, ya Tuhan Yesus, dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Dan lagi dalam namanya berita pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kalau kita baca ayat 44, di situ dikatakan bahwa banyak orang tidak percaya bahwa yang tertulis bahwa Yesus itu adalah yang Mesias itu sendiri, ya. Tetapi dan mereka sebenarnya ada banyak orang berpikir bahwa oh itu hanya tertulis, tidak benar-benar terjadi. Tetapi yang tertulis itu betul-betul terjadi, ya. Ada tertulis dan kemudian apa yang dituliskan itu terjadi. Amin, saudara. Kita katakan kiri kanan, terjadi. Amin, terjadi. Wow, exciting. Saya menyadari banyak kali kita semua manusia selalu perlu bukti. Amin. Oh iya, itu benar, terjadi, benar. Waktu kita melihat bukti itu, kita semakin percaya bahwa itu benar-benar terjadi, bahwa itu ya dan amin. Saudara, kalau kita kita sendiri mengalami mujizat Tuhan, kita sendiri mengalami mujizat Tuhan, ya, kita menyadari satu hal, bahwa segala yang tadinya nggak mungkin akhirnya mungkin terjadi. Amin. Saya berapa kali mengatakan, kalau kita memang mau menghadapi mujizat Tuhan, kita harus menghadapi yang namanya saat-saat yang tidak mungkin. Coba bilang kalian, tidak mungkin atau yang mustahil. Nah, yang gak mungkin dan yang mustahil itu kadang-kadang gak enak, atau most of it, sebagian besar itu memang gak enak. Amin. Gak ada yang enak. Tetapi kita harus melalui waktu, saat, kondisi, keadaan yang membuat kita harus mengetuk Tuhan dan berdoa kepada Tuhan dan minta kepada Tuhan. Tuhan, saya percaya Engkau Allah yang bukan hanya mati tetapi Engkau bangkit. Akan ada sesuatu yang besar terjadi melalui hidup saya. Amin. Bukti ketiga, bahwa Yesus mampu mengalahkan kematian, berarti mampu membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Kalau sampai hari ini saudara masih meragukan bahwa saudara yang percaya kepada Yesus bisa membawa kita kepada kehidupan yang kekal, tetapi bukti kebangkitan Tuhan Yesus menyatakan bahwa ya, kita boleh next slide, kita baca ayatnya. Oke, Roma 5 ayat 10 di situ dikatakan, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih lagi kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Amin. Amin. Kalau kita masih nggak percaya, coba bilang kiri kanan, nggak percaya akan keselamatan. Firman Tuhan mengatakan Tuhan memperdamaikan kita. Saudara,
mungkin bukan kita. Kita kadang-kadang berpikir, benar nggak sih orang tua kita benar-benar sudah percaya? Benar nggak sih anak kita sudah percaya? Atau keponakan kita, atau adik kita, atau kakak kita? Benar nggak mereka akan diselamatkan? Benar nggak mereka akan masuk surga? Kalau mereka percaya, seperti yang firman Tuhan katakan, kita diperdamaikan dan diselamatkan. Amin. Next ayatnya 1 Korintus 15:45. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, akan tetapi Adam yang terakhir, Yesus Kristus, menjadi roh yang menghidupkan. Adam yang pertama dia hidup, tapi akan dia membawa kematian. Tapi Adam yang kedua, Yesus Kristus, yang menjadi roh yang menghidupkan. Amin. Bukti sebelumnya balik lagi. Oke. Dan memastikan warisan orang percaya kelak di surga. Ternyata bukan hanya kita masuk surga, memastikan warisan orang percaya kelak di surga. Kita buka 1 Petrus 13 ayat 3 sampai 4. Boleh nextnya 3 kali. Ya, 1 Petrus 1 ayat 3. Oke, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang oleh karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus, dan dari antara orang mati kepada satu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagimu. Saudara, kadang-kadang kita berpikir, oh iya kita melakukan hal yang baik buat Tuhan. Saudara, itu semua tidak sia-sia, tersimpan dari ke surga. Jadi kadang-kadang kita jangan mengharapkan apa yang kita lakukan dapat timbal baliknya di dunia mungkin. Tetapi pasti itu tersimpan di surga. Harta yang tersimpan di surga, warisan yang Tuhan berikan buat kita. Saudara tahu kadang-kadang kenapa akhirnya murid-muridnya sungguh-sungguh ya memberikan hidupnya buat Tuhan. Mungkin mereka tidak mendapatkan harta di dunia ini, tetapi yang mereka dapatkan adalah warisan yang tersimpan di surga. Amin. Next. Bukti keempat, bahwa Kristus hadir dengan kuasanya dalam pengalaman hidup kita sehari-hari. Saudara, kadang-kadang kita, oh iya, oke, saya mati masuk surga. Tapi kan ya udah selesai, berarti saya masuk. Tapi kan di dalam dunia ini saya kan berjuang, Bu. Saya banyak hal yang harus saya perjuangkan. Hidup ini adalah perjuangan. Coba bilang kan, hidup ini adalah perjuangan. Saudara, kalau nggak berjuang mati. Siapa di sini yang gak berjuang? Semua kita berjuang, amin, amin. Tetapi di sini dikatakan buktinya bahwa Kristus hadir dengan kuasanya dalam pengalaman hidup kita sehari-hari. Dengan apa? Dengan kuasanya dalam pengalaman hidup kita sehari-hari. Dari bangun sampai tidur, setiap hari Tuhan mau hadir dalam hidup kita. Tuhan mau kuasanya dalam hidup kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bukan nanti pada waktu kita dipanggil Tuhan, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau kita merasakan pada saat ini, kok hari-hari itu bisa aja ya, bukan ada sesuatu yang istimewa. Kita buka di Galatia 2 ayat 20. Situ katakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ulangnya, hidupku yang kuhidupi
di dalam daging adalah hidup oleh iman. Iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan hidup. Di dalam setiap hari di dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus itu mau ada. Makanya kita harus hidup oleh iman. Kalau kita berhenti hidup oleh iman, Tuhan Yesus itu kalau saya mau mengatakan ada tapi tiada. Tiada itu tidak kita sadari. Kita nggak ngeh bahwa Tuhan itu ada bersama kita. Di dalam kehidupan kita, kita merasa sepertinya tidak terjadi apa-apa karena kita tidak hidup oleh iman di dalam anak Allah. Amin. Kalau kita banyak kali orang hidup oleh iman karena kalau dia perlu sesuatu, kalau dia perlu mujizat Tuhan baru hidup oleh iman. Saudara, kita sendiri harus sadari bahwa kita itu harus beriman. Bahkan kita bangun pagi aja, mulai kita masih bernapas aja, kita masih beriman, saudara. Amin. Bisa aja pas pagi udah gak ada tuh napasnya. Amin. Iya benar. Banyak orang bangun gak ada lagi napasnya. Ya, memang udah waktunya. Tapi untuk kita bangun dan ada napas dan kita masih bisa melakukan kegiatan sehari-hari, tubuh kita sehat, menggerakkan kaki kita, tangan kita, badan kita, itu adalah mujizat Tuhan, itu adalah hidup oleh iman, saudara. Amin. Kita berangkat percaya bahwa semua virus-virus pergi dari kita, hidup oleh iman. Amin. Saya khotbah buka masker, gak ada virus-virus, itu hidup oleh iman. Amin. Amin. Coba bilang kiri kanan, kamu hidup oleh iman. Supaya Kristus ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita nggak taruh Tuhan Yesus di dalam kehidupan sehari-hari, kita seperti jalan di hari itu, seperti tanpa kompas, tersesat sudah. Sampai malam baru sadar bahwa saya hari ini ngapain aja, kayaknya I'm not doing nothing. I'm doing nothing. Saya nggak lakukan apa-apa. Kayaknya ya begitu aja. Kayaknya nggak ada sesuatu yang saya kerjakan. Atau hidup saya seperti itu aja, plain, rata. Tetapi kalau kita melihat every day, setiap hari Tuhan akan melakukan perkara yang luar biasa karena saya hidup oleh iman. Saya percaya, saya berangkat kerja, saya melakukan sesuatu, ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa kita mendengar suara Roh Kudus untuk menyatakan setiap langkah demi langkah di dalam keseharian hidup kita, kita minta penyertaan dan pimpinan Tuhan. Itu hidup oleh iman. Amin. Di Efesus 1 ayat 18, firman Tuhan mengatakan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung di dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Di dalam seharian kehidupan, biar mata hati kita terang, kita bisa melihat kebenaran. Bahkan ada orang-orang yang nggak benar pun kita bisa tahu, saudara. Ada hal-hal yang akan membawa kita kepada kebinasaan, kehancuran, ditipu, kita bisa melihat dengan karena mata hati kita terang. Amin. Dia mau menjadikan kehidupan kita itu betul-betul mujizat, saudara. Kalau sampai saat ini kehidupan kita tidak mujizat, berarti kita nggak membiarkan Tuhan Yesus memimpin kehidupan kita. Mata hati kita menjadi gelap. Belajar kanan, jadi gelap. Kita seperti orang buta, berjalan tanpa tujuan. Dan pada waktu kita sampai di end, kita ketabrak, kita jatuh, kita masuk lubang. Yang disalahin siapa? Tuhan. Kok kau nggak pimpin ya hidup aku ya? Aku berjalan, kau tidak pimpin, aku masuk lubang ini karena kau. Karena kita tidak membiarkan mata hati kita itu terang. Amin. Nah nggak bangun pagi yang ada cuma udah ngomel-ngomel, suami-suami misalnya, istri bangun pagi udah ngomel-ngomel terus. udah marah-marah, itu tadi gitu. Ada nggak? Atau kebalikan suaminya ngomel-ngomel? Atau anaknya ngomel-ngomel, atau orang tuanya ngomel-ngomel. Karena hari itu dia memulai dan tidak menjadikan mata hatinya terang.
tidak membiarkan Tuhan Yesus yang memimpin hidupnya, yang ada di dalam hidupnya, yang berjalan di depan dia, di dalam segala area dalam kehidupan kita. Amin. Next. Kelima, terakhir. Bukti bahwa ada penghakiman bagi orang yang tidak percaya di dalam kekekalan. Seringkali kita ngedumel, kok dia yang gak benar kok diberkati sih? Kok dia yang dosa, yang zolimi saya, yang diberkati? Hanya kita bilang, iya penghakiman itu adalah bagian Tuhan. Tapi kita banyak kali kita mulai ngegerumel. At the end, di akhirnya semua pekerjaan kita itu ada hasil dan buktinya, ya. Jadi penghakiman itu bagi orang yang nggak percaya itu di dalam kekekalan. Kita buka di Kisah Rasul 17 ayat 31. Di situ dikatakan ini. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari orang-orang. Siapa yang akan menghakimi Tuhan? Yaitu Yesus sendiri. Amin. Semua pekerjaan kita itu diuji pada akhirnya. Di dalam kehidupan ini itu diuji akhirnya. Gak ada yang gak diuji. Dan Tuhan Yesus yang menghakimi kita. Seringkali mungkin kita dengar atau kita baca di dalam Alkitab juga bahwa di ayat nanti bahwa seperti ada satu buku kehidupan yang nama kita ada di situ pada waktu kita diselamatkan. Tetapi kalau nama kita tidak ada di dalam list kehidupan, kita tidak diselamatkan. Amin. Amin. Bukan berapa banyak kita pergi ke gereja yang membuat kita diselamatkan, tetapi pada waktu kita hidup di dalam Tuhan, kita membuat kita diselamatkan. Next. Biarlah kematian dan kebangkitan Yesus membuat kita semakin dimotivasi untuk bangkit, untuk menjalankan rencana dan kehendak Tuhan di dalam setiap langkah hidup kita. Paskah kali ini, mari kita katakan kepada diri kita, biarlah kebangkitan dan kematian dan kebangkitan Yesus membuat saya semakin dimotivasi untuk bangkit, untuk menjalankan rencana Tuhan dan kehendak Tuhan dalam setiap langkah hidup saya. Amin. Amin. Kalau kita nggak sadar sekarang, kapan lagi? Kalau nggak kita berbalik sekarang, kapan lagi? Kalau kita nggak punya motivasi untuk bangkit menjalankan rencana Tuhan, kapan lagi? Apakah sampai Tuhan panggil kita, baru kita sadar? Apakah kita mau bertahan dengan kehidupan yang sekarang? Bangkit, jatuh, bangkit, jatuh, 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 jatuh. Dikasih bersemangat, patah semangat, bersemangat, patah semangat, patah semangat, patah semangat, patah semangat. Saudara, kalau mau patah semangat gampang. Coba berikan gampang. So easy. Kita biarkan hari itu jalan dengan maunya kita aja patah semangat. Kita biarkan diri kita yang menjadi Tuhan atas diri kita, kasih patah semangat. Caranya gimana? Kan saya benar, kan saya udah begini. Tapi memang saya begini, tapi memang begini. Itu
iblis semakin kipas terus, amin. Semakin kita dibuai oleh patah semangat, down, kecewa, marah, komplain. Saudara, kalau mungkin itu benar, marah itu benar, kecewa itu bolehlah. Tapi kita hitung aja 1, 2, 3, 4, 5, selesai. Amin. Jangan lama-lama, dosa lama-lama. Tapi waktu kita kecewa itu datang. Kenapa? Memang keadaan ini tidak mudah dalam hidup kita. Pasti nggak mudah. Tapi jangan lama-lama. Lama-lama membuat kita jatuh di dalam patah semangat. Lama-lama membuat kita terbuai karena iblis selalu kerjanya cuma kipasin pada waktu kita kecewa dan marah dan patah. Itu dari 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 3 bulan hilang. Mati. Ke gereja tapi mati. Baca firman, gak ada apa-apa. Gak ada api, gak ada semangat, gak bisa bangkit. Baru mau bangkit, jatuh lagi. Baru mau bangkit, jatuh lagi. Yang bikin kita bangkit itu gak gampang, saudara. Tapi kita harus berjuang. Dan apalagi sekarang pasca sekarang ini, biarlah kematian dan kebangkitan membuat kita semakin dimotivasi untuk bangkit. Amin. Amin. Mari kita bangkit. Kita akan mengambil Bapa yang di surga, kami akan mengambil perjanjian seperti perkataan di akhir statement bahwa biarlah kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus buat kita dimotivasi, termotivasi untuk bangkit, melakukan kehendak Tuhan dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Hari ini Tuhan, mungkin ada beberapa dari saudara di rumah sudah merasa bahwa hidup ini terpuruk, down, atas semangat. Seperti bahwa kami ada melayani ke gereja, tapi gak ada sesuatu exciting lagi. Mengasihi Tuhan iya, tetapi gak benar-benar jatuh cinta sama Tuhan. Baca firman iya, tapi seperti baca buku pengetahuan. Berdoa iya, tapi seperti laporan sama Tuhan. Hari ini Tuhan, waktu kami mengambil perjamuan kudus pada pagi hari ini, talk to us, berbicara dalam hati kami. Biarkan Roh Kudus berbicara dengan halus di dalam pikiran kami, jiwa kami, roh kami, secara pribadi. Apa yang Kau mau Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Sampai di mana kami mau sungguh-sungguh sama Kau, atau sampai di mana kami cuma hitung-hitungan sama Kau. Dalam kami melayani Kau, kami hitung-hitungan. Waktu, hitung uang, hitung energi yang berkuras. Semua
itu semua lunas. Hari ini Tuhan kami mau mengatakan, ampuni kami Tuhan. Kami mulai hitung-hitungan dengan Engkau. Pengorbanan kami seperti ada harganya sekarang. Apa yang kamu lakukan, kami menilai. Tapi hari ini Tuhan, Paskah hari ini adalah Paskah yang berbeda. Kami mau menaruh kembali hidup kami Tuhan, untuk sungguh-sungguh ada di dalam rencana dan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih ya Pak. Mari kita angkat roti. Roti yang ada di tangan saudara dan saya. Mari kita gambarkan sebagai tubuh Tuhan Yesus yang disesah, yang disiksa, yang dipukul, yang dicambuk, yang dilukai, kepalanya yang memakai mahkota duri, kaki tangannya yang dipaku sehingga darah mengalir banyak sekali keluar. Lambungnya yang ditusuk membuat dia semakin cepat mengalami pendarahan yang luar biasa. Hari ini Tuhan, kadang-kadang kami luka sedikit aja sudah membuat kami takut. Tapi sekujur tubuh ada ratusan luka yang tertoreh di perut kami. Karena Engkau mengasihi kami. Engkau tidak memperhitungkan apapun Tuhan. Engkau memberikan segalanya buat kami. Hari ini Tuhan, waktu kami makan roti ini Tuhan, kami mau mengingat kembali akan pengorbanan-Mu Bapa di kayu salib 2022 tahun yang lalu. Mari kita makan roti ini, mengucap syukur dan berdoa. Mari kita angkat anggur ini. Bapa, anggur ini adalah lambang darah-Mu yang tertumpah di kayu salib, tercecer sepanjang jalan Via Dolorosa. Darah-Mu yang banyak sekali keluar dari tubuh. Darah-Mu yang Engkau tumpahkan buat setiap dosa-dosa kami Tuhan, untuk menyucikan kami. Hari ini Tuhan, kami mau meminum anggur ini, mengingat akan semua, menghargai akan semua, bersyukur akan semua pengorbanan-Mu dalam hidup kami. Minumlah anggur ini dan mengucap syukur. Saudara, kalau saudara ada yang ingin didoakan, saat ini mau berdoa, biar Tuhan berbicara di dalam setiap hati. Kalau saudara mau sungguh-sungguh, lebih lagi sungguh-sungguh, lebih lagi sungguh-sungguh, gak mau hitung-hitungan lagi sama Tuhan. Saudara mau sungguh-sungguh dipakai Tuhan. Dan saudara rasa di dalam berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, dan berapa tahun ini, saudara sudah mulai hitung-hitungan sama Tuhan. Saudara mulai menjaga jarak sama Tuhan. Saudara mulai tidak menghiraukan keberadaan Tuhan, dan tidak membiarkan Tuhan ada di dalam setiap hari di dalam kehidupan.
Saudara berjalan sesuai dengan maumu sendiri, rencanamu sendiri, kehendakmu sendiri. Hari ini Tuhan mau mengingatkan, stop, berhenti, balik kepada rencanaku dan kehendakku, balik kepada janji-janjiku yang sudah kusiapkan buatmu. Kembali kepada panggilanmu yang semula. Amin. Kalau saudara ada yang mau didoakan, saudara boleh maju ke depan. Saya kasih waktu 10 menit untuk berdoa. Haleluya. Ucap syukur Tuhan, segala yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami sehari. Kami tahu Tuhan, saat ini kami tidak berjalan sendiri. Tuhan ada bersama dengan kami di dalam setiap momen, di dalam setiap keadaan kami. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Sebelum kita tutup, saya mau deklarasikan kembali. Saudara, mungkin kemarin kita sudah deklarasi, tapi belum semuanya yang deklarasi karena semuanya belum tentu hadir di dalam pertemuan kita pada pagi hari ini, pada kemarin hari Jumat. Saya mau mendeklarasikan kembali darah Kristus Yesus. Amin, saudara. Kita bangkit berdiri sekali lagi. Maaf ya, sampai bangkit. Deklarasi darah Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita baca. Darah Tuhan Yesus Kristus ampuniku. Darah Tuhan Yesus Kristus selamatkanku. Darah Tuhan Yesus Kristus benarkanku. Darah Tuhan Yesus Kristus sucikanku. Darah Tuhan Yesus Kristus kuduskanku. Darah Tuhan Yesus Kristus sembuhkanku. Darah Tuhan Yesus Kristus pulihkanku. Darah Tuhan Yesus Kristus damaikan aku dengan Allah. Darah Tuhan Yesus Kristus memberiku damai sejahtera. Darah Tuhan Yesus Kristus memberi solusi jalan keluar. Darah Tuhan Yesus Kristus penuhiku dengan sukacita. Darah Tuhan Yesus Kristus membuatku cerdas, peka, tajam, dan penuh kasih. Darah Tuhan Yesus Kristus memberkatiku. Darah Tuhan Yesus Kristus memberiku tempat di surga. Darah Tuhan Yesus Kristus memberiku pengharapan. Darah Tuhan Yesus Kristus memberiku kegirangan. Darah Tuhan Yesus Kristus membuang kesepianku. Darah Tuhan Yesus Kristus melepaskanku dari putus asa. Darah Tuhan Yesus Kristus mengubah aku menjadi benar. Darah Tuhan Yesus Kristus membuatku menang. Darah Tuhan Yesus Kristus membuatku mencapai puncak destiny, puncak takdir. Darah Tuhan Yesus Kristus membuatku kuat. Darah Tuhan Yesus Kristus menebus aku. Darah Tuhan Yesus Kristus membarter aku. Darah Tuhan Yesus Kristus menyelesaikan hutang-hutang dosaku. Darah Tuhan Yesus Kristus membuatku tenang. Darah Tuhan Yesus Kristus membuatku hidup. Darah Tuhan Yesus Kristus membuatku bertumbuh. Darah Tuhan Yesus Kristus membuatku berani berkorban karena Kristus dan jiwa-jiwa, dan tidak menyayangkan nyawa sampai dalam maut. Darah Tuhan Yesus Kristus membuatku mempunyai gen atau DNA dan karakter Kristus. Darah Tuhan Yesus Kristus melindungi tubuh, jiwa, dan rohku. Darah Tuhan Yesus Kristus membuatku memiliki hak waris kerajaan surga. Darah Tuhan Yesus Kristus mementeraikanku sebagai warga surga dan dikawal malaikat. Darah Tuhan Yesus Kristus melindungi dari serangan, gangguan pemerintah-pemerintah, penghulu-penghulu, penguasa-penguasa, dan roh-roh di udara. Dukun-dukun, orang pintar, santet, teluh, mantra, jimat, gendam, hipnotis, dan kuasa-kuasa gelap. Darah Tuhan Yesus Kristus dari kutuk, kemiskinan, dan kebangkrutan,
kegagalan, sakit penyakit, penderitaan, mati muda, perceraian, percekcokan, kutuk maut, dan segala bahaya. Darah Tuhan Yesus, darah Yesus, semua sudah selesai di atas kayu salib oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Darah Tuhan Yesus membuatku berani berkorban karena Kristus dan jiwa-jiwa, dan tidak menyayangkan nyawanya sampai maut. Kami mengaminkan setiap pengakuan deklarasi kami, Tuhan. Percaya itu semua terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Dalam nama Yesus semua mengatakan amin. Amin. Jemaat City Blessing Bogor diberkati pagi hari ini. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sebelum kita mulai berikan yang terbaik dari Tuhan, saya mengucap syukur pada seluruh jemaat pada waktu tanggal 3 minggu yang lalu. Dimana jemaat semua mendoakan saya dioperasi. Tapi puji Tuhan, operasi sudah berjalan lancar. Baik, yang dimana mata kiri saya yang tadinya cuma 1%. Setelah dioperasi sudah menjadi 40%. Oke, puji Tuhan. Ya, kita percaya di tadi yang di bukti keempat, yang mana Tuhan yang dimana Tuhan hadir, yang membuka mata hatiku terang. Dalam hati saya, mata saya jadi terang. Oke, itu aja. Nah, kepada jemaat yang nanti yang mau beli, di kotak belakang sana sudah tersedia kotak persembahan, mana saudara-saudari bisa menguji dengan sukacita dan sejahtera. Nah, sebelum mari kita satukan hati kita berdoa. Oh, terima kasih Tuhan, pagi hari ini ucap syukur buat segala ibadah raya kami pagi hari ini. Segala firman yang telah taburkan Tuhan, biar bertumbuh di dalam kehidupan harian kami. Tuhan, kami mengucap syukur atas pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan, yang telah membebaskan kami, memulihkan kami, menyembuhkan kami. Segala semua yang telah Kau korbankan di dalam hidup kami, yang dimana kami mati, kami telah hidup. Terima kasih Tuhan pagi hari ini untuk segala semua yang telah Kau lakukan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur pagi hari ini. Kami mau memberi sebagian hasil jeripaya kami kepada Tuhan. Tuhan, Engkau berbicara
bicara kepada hati kami. Berapa yang kami akan berikan, berapa yang kami akan persembahkan. Biar persembahan itu menjadi persembahan yang dimana kami memperluas kerajaan kami di bangsa kami. Tuhan pakai setiap daripada kami untuk setia, beriman, kuat di dalam Engkau Tuhan. Tuhan berkati setiap daripada jemaat, berkati mereka 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Kami percaya Tuhan, sebelum kami memberi segala sesuatunya Kau telah siapkan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur atas kebaikan yang daripada Engkau Tuhan. Kami siap untuk memberi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua mengatakan amin. Amin. Mari kita lihat info jemaat untuk minggu depan. Bagi jemaat yang tidak bisa hadir pada kebaktian hari ini, kami ingin menginfokan dan menghimbau jemaat untuk tetap dapat mengakses tayangan kebaktian secara online lewat YouTube channel CBC Bogor. Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi Ketua Komsel atau Ketua Tim Pelayanan. Happy birthday kepada Ibu Mursi pada tanggal 26 April. Tuhan Yesus memberkati. See you next week and God bless you. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan ibadah Paskah pada pagi hari ini. Kami boleh dimotivasi untuk diingatkan kembali. Terima kasih Tuhan karena Kau betul mengasihi kami. Biar melalui hari ini Tuhan, ada breakthrough yang terjadi dalam kehidupan kami secara pribadi, kami secara keluarga Tuhan. Tuhan akan melakukan perkara yang ajaib. Tuhan akan melakukan perkara yang ajaib. Dan bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Semua yang menjadi penghalang, hal-hal yang menjadi penghalang untuk Tuhan bekerja. Mau berdoa saat ini, Tuhan yang bekerja lebih lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Mari kita berdoa Bapa kami sebelum doa berkat. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah dan kasih karunia Tuhan, penyertaan Tuhan selalu dan tetap menyertai Engkau sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus semua orang mengatakan amin. Amin. Tuhan memberkati. Di situ ada 2 anak, boleh diambil.